Disponsori oleh Madu Bajaka Mahakam plus Kunir Putih dan Jeli Gamat, PT Belawai Pratama Mandiri, importir dan supplier tenaga surya termurah di Indonesia Timur. Halu Leolen Properti Syariah, dari umat untuk umat. Sayur Asila, fresh, premium and healthy. Lagi tidur ya? Alah, betulan sekali. Bongko, ini barang bongko ini. Masa ada belum ini? Nggak mau lagi apa ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur karena Pak Ustadz telah memaafkan bapak-bapak semua dan Pak Desa dan Bendahara Desa menjadi saksi apa yang telah terjadi di ruangan ini. Ustadz, sebenarnya saya ingat kejadian tadi itu. Saya betul-betul menyesali. Saya mau minta maaf sama Ustadz ini. Enggak apa-apa. Ini anak-anak kalau sudah mesti kamu tidak tahu ton aku gini selang. Betul-betul capeknya kurasa kalau begini. Lewat pengkhianat ke. Gara-gara coto satu mangkok saja nama berubah. Hajar bapak. Astagfirullah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Lu kira setan? Assalamualaikum. Hajar ini. Tuh ini aneh ini. Dia bilang kapan setan? Astagfirullah ya Allah. Ya Allah, kuatkan hamba ya Allah dari hal seperti itu. Kuatkan hamba ya Allah. Semoga saya bisa menahan emosiku. Ya Allah. Semoga Pak Ustaz Abdullah ada di masjid ini. Pun hamba ya Allah, karena selama ini apa yang saya lakukan ini salah kepada beliau. Mantap. Hai penjualan. Kencan. Ada kakak Awi. Insaf nih tahu. Assalamualaikum. Salam. Insaf nih. Iya, syukuri karena selama ini kita salah menilai Ustaz Abdullah itu. Iya, syukuri. Apanya keliru? Selama ini memang kita salah menilai orang. Itu Ustaz Abdullah itu bagaimana orangnya mengajarkan orang-orang desa sini. Wah, bagus sekali caranya kasih yang itu sampai saya bisa sadarin aja. Cari muka jika apa? Nggak tahu. Kalau perlu kita ikut juga belajar sama beliau. Kita tahu bagaimana ajarannya supaya kita bisa tahu tahu kayak apa sembarang ajarannya. Tidak tahu aja. Kita mau ke masjid dulu nih. Ngobrol sama beliau. Lain kali ke sana juga aja supaya kita tahu bagaimana ajarannya beliau. Duluan Maki. Iya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Firman insaf. Cowok tuh na insaf. Paceh. Kalau cowok tuh bisa 10 mangkok saya kasih makan kok. Sembarangan aja deh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullah. Lagi apa Ustaz? Ini lagi bersih-bersih. Masya Allah. Masya Allah. Ustaz, saya minta izin dulu salat. Iya, tafadhal. Silahkan. Masya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah, ini masjidnya jarang dibersihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Oh
nafsu menjerat jiwa, menggiring hati ke lorong kegelapan, berlumur dosa yang tak usai. Lelah, aku lelah wahai kaki, melangkah tak ada tujuan, tak mengerti bagaimana esok aku akan pulang. Sayatan hati kian membeku, menyurahkan jiwa yang porak-poranda. Masih adakah maaf untukku? Aku yang sombong dengan kenikmatan yang Engkau beri. Ghaffar, aku datang membawa tumpukan dosa padamu. Datang dengan penuh kehinaan, tanpa siapapun yang mampu menghibur diri, kecuali pintu maaf yang ada untukku. Tangisku membisu bersama waktu. Betapa aku malu memandangmu. Engkau berikan aku nikmat yang luas, sedangkan aku hanya terbuai dalam nafsu. Ghaffar, masih adakah maaf untukku? Masih adakah kesempatan untukku? Meski esok aku akan kembali dengan onggokan dosa. Beliau kenapa tuh ya? Sama. Kalau dilihat dulu kita itu. Masya Allah. Assalamualaikum. Kenapa tuh? Ya sebenarnya saya betul menyesal betul selama ini. Mohon sama Allah semoga saya diampuni dosa-dosa aku ya Allah. Amin insyaallah. Semoga Allah berikan keistiqomahan. Insyaallah. Doakan Ustaz juga supaya Insyaallah, insyaallah. saya juga mau belajar Ustaz bagaimana caranya bisa ini waktunya beribadah dengan bagus, dengan baik. Insyaallah. Semua pasti ada jalannya. Yang penting kita punya tekad untuk berubah. Insyaallah bisa juga berubah itu insyaallah. Jangan takut kalau misalkan nanti kita istiqomah untuk mempertahankan hidayah yang Allah kasih hadiahkan ke kita ini, mungkin akan dapat tantangan itu ke depannya. Tantangan dari keluarga mungkin, atau dari teman mungkin, karena kita berubah. Bagi mereka itu mungkin sesuatu yang aneh atau mungkin mereka kaget. Tapi tetap berjuang, sabar, bertahan, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan keistiqomahan. Karena saya takut, takut sekali atas dosa aku yang selama saya perbuat ini. Insya Allah, Allah bahagia dengan pertobatan seorang hamba yang kembali kepadanya. Insya Allah. Yang penting kita menyesal dan tidak mengulang yang sudah berlalu. Jadi kubur saja itu yang buruk-buruk, tidak usah diingat. Insya Allah. Semoga diberikan keistiqomahan. Banyak berdoa, khususnya mungkin ini bisa dihafal doa Rasulullah SAW. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ini adalah doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah SAW. Karena kita tidak tahu, mungkin Pak Awi sekarang yang dapat hidayah dan istiqomah. Boleh jadi besok mungkin saya ini yang merasa atau mungkin dianggap soleh sekali, ternyata berbalik situasinya. Jangan sampai saya mungkin yang butuh nasihat tidak lagi dari Pak Awi. Ustaz, artinya bisa diajar Ustaz, saya mau belajar. Insyaallah. Baik sama Ustaz. Insyaallah. Ya Pak, dilanjutkan saja zikir tak? Saya mungkin mau beres-beres dulu di. Assalamualaikum. Salam. Dikerja laporan ini. Tes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Ustaz Naim. Ya. Ada saya mau tanyakan kini. Apa itu? Kita tahu Iya. tadi itu waktu di jalan menuju kantor desa, saya lihat itu masyarakat dia mulai simpati sama itu Ustaz Abdullah. Masa? Itu yang anak muda ya. Terus Melapor misalnya ini pas sekretaris. itu teman tanya, itu masjid besar sudah mulai juga masuk isi kajian. Astaga, sampai di situ. Bahaya itu, bisa-bisa ngambil nih tempat cari onta Ustaz Naim. Astagfirullah. Dan itu lagi yang unta, tangan kanan tak itu awi. Kenapa ya? Berkhianat besar itu Ustaz.
Bahaya, masa semakin coto dulu hatinya. Wah, Bayangkan nih. Jadi saya informasikan memang ke sana ini. Iya. Mulai mikir hati-hati. Iya, Jadi betul. itu awi jangan lagi jangan percaya lagi. Kuliah kita di orang coto yang adilau. Makan coto di situ ya, jadi pengkhianat gitu. Nah itu benar sana saya kabari. makasih Pak. Oke? Iya, assalamualaikum sana ya. Siap Pak Sigi. Astagfirullah, kan siapa yang lagi di telepon itu? Biasa Ustaz Naim. Kenapa kayak kulihat benci sekali sama Ustadz Abdullah, padahal Ustadz Abdullah baik sekali saya lihat. Pak Randy diam. Astagfirullah, pasti. Saya tidak pernah campur urusan tak. Dan tidak usah campur urusan. Tidak, masalahnya Ustadz Abdullah itu datang ke desa Diam, tak. diam. Ingat Pak Mungkin Randy. ajar mengaji. Ingat Pak Randy, kau di sini cuma bendahara. Dan kau juga pendatang. Kau tahu jom, kau tahu siapa? Iya, saya Kalau saya tahu masuk melapor, des. besok langsung dimutasi. Kalau kau dimutasi, kau tidak pernah lagi akan cium aroma enaknya coto jelau di Tonggolok Pau. Ingat kau itu. Saya nasihati ini Pak Sekdes. Sudah nih, tidak usah ikut campur ya urusan. Urusan saja urusanmu nah. Atur itu keuangan saja. Saya lanjut daripada Iya, kerja iya, laporan. iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Jadi tua itu. Kenapa dia mau rapat lagi sama Ustadz itu? Orang tidak tahu diuntung itu orang itu. Ada masalahmu, saya yang ngurus ke orang masalahmu. Kenapa Ki Bos? Apa? Kau tahu masalah, tambah kuliah muka, tambah jengkel jasa kurasa. Marah-marah begitu Bos. Kenapa Ki? Itu Awi merapat sama Ustadz baru lagi itu. Maksudnya kenapa? Tidak diuntung sekali tonton itu orang itu. Berapa ikut sama itu Ustadz kah? Tidak mau sama kita? Udah tahu itu orang itu, udah tahu diuntung itu orang. Ada masalah, saya yang ngurus masalah. Siapa yang mau diharapkan ini? Benar nanti ini orang mulai begitu mau diandalkan. Siapa kawan? Kau tahu? Bagaimana itu Bos kalau itu keluarga tak yang di kota? Siapa? Siapa? Saprudi? Iya. Baju itu yang utangga. Siapa? Ini nomornya itu kan? Ada ya? Oh ya ada jadi. Tumben. Ustadz dari menelpon. Kayaknya ini ada yang perlu dikerahkan ini. Angkat dulu. Dan angkat. Ya, halo. Ustadz Dain. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Woi, siapa? Ya, Apa nu bikin di situ? ya lagi nyantai. Dari Ada apa kegiatan ini? kah? Oh, tidak ada Ji. Kosong ini, sudah lama kosong ini. Bisa gue bantu kak? Mau bantuan ini? Bantu apa Jo? Ada bantuan ini. Pokoknya perlu kebantuan ini. Bisa ke rumahku? Siap. Yang penting cocok di harganya. Awah, Pasti KW itu. Belum apa-apa bicara begitu. Kesini mau gampang itu. Kata udah aku tahu kok. Sini mau kok. Oke, siap. 86. Assalamualaikum. Apa yang Oji? Belum apa-apa. Bicara begituan. Aku tahu jika apa nggak mau nah. Mau aja bing. Kasih kayak Awi juga. Tidak. Kalau siapa itu? Aku tahu Tidak. karena deh. Yakin nanti orangnya bagaimana. Itu lebih bagus daripada Awi. Yang penting bisa jalan dan minta tolong. Itu Awi. Masa kalau pengen saya pasti. Kayak ini yang pentingan. Tapi ya, nasib pangga-pangga. Ada sih yang saya dapat ini. Kapesin jok. Pak, lamper Pak. Iya nak.
Mana tuh Fikar deh? Tidak ada di belakang juga, tidak ada. Udah kau lihat ke? Deh Yudi. Tidak dilihat ke Fikar? Tena. Lihat ke. Lanjut betul. Mana tuh Fikar deh? Tidak kelihatan. Dahlan. Iya, Bah. Kau lihat Fikar? Kayaknya ada tadi di masjid. Belajar sama Ustaz Abdullah. Betulan kau? Iya, ada tadi kau lihat. Astaga. Apa nak ajarkan kisah itu Fikar Ustaz Abdullah? Enggak tahu juga, Bah. Enggak pernah saya. Ya paling. Makasih deh. Iya. Kalau gitu. Pulang dulu. Ya. Harus mentong kuan itu Ustaz Abdullah itu. Tidak ada jalan atau jalur untuk mudah masuk surga itu selain menuntut ilmu. Rasulullah juga sudah menyebutkan dalam sabda beliau, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk dia belajar, Allah akan mudahkan dia masuk surga dengan jalan tersebut. Karena kita adalah seorang muslim yang menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman kehidupannya, maka jangan patah semangat untuk belajar. Al-Quran adalah pedoman kehidupan kita. Al-Quran yang akan menolong pembacanya. Jadi kita baca di hari ini insya Allah, maka nanti di hari kiamat kelak dia yang akan nolong yang membacanya hari ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki dua keluarga. Salah satunya adalah para penghafal Al-Quran. Jadi kalau misalkan kita juga tidak mampu khatam atau menghafal 30 juz, kita tetap semangat dengan patah harapan begitu. Ya, meskipun 30 juz ini target kita seumur hidup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya untuk kita khatamkan 30 juz sebelum kita meninggal dunia. Tapi untuk menjadikan Al-Quran pedoman itu tidak boleh hilang. Sehari-hari kita harus selalu berbaur dengan Al-Quran. Jadi itu Fikar ya. Nah kasih tahu kan tadi bilang Dahlan bilang ada di masjid. Ya sampai memang tahu. Iya ada betul. Apa napare anak betul kau. Apa kau bikin sini Fikar? Hah? Apa kau bikin sama anakku? Kau ajarkan apa? Pulang. Apa kau ajarkan anak? Apa kau ajarkan anakku? Kau pulang. Tidak. Sudah pulang. Mau belajar. Sudah pulang. Pulang Fikar, pulang. Saya kasih keluar kau dari kakak. Pulang. Tidak dapat kau harta warisanku. Pulang. Dah usah pulang. Belajar sama Ustaz Naim saja. Pulang. Astagfirullah. Kenapa orang tuanya seperti itu? Orang tuanya itu Ustaz. Astagfirullah. Iya, saya juga minta maaf ini. Iya, karena ini faktor ketidaktahuannya saja ini. Tidak apa-apa. Cuma kasihan anaknya ditarik-tarik begitu kan, dia belajar agama begitu. Iya. Astagfirullah. Semoga beliau juga diberikan hidayah Ustaz. Amin. Kita doakan semoga orang tuanya juga insyaallah bisa menerima anaknya kalau mau belajar ilmu agama. Padahal kita cuma bapaknya itu orang baik Ustaz. Saya tahu orang baik, tapi ya mungkin karena tidak kenal Ustaz, apalagi Ustaz orang baru di sini, betul. Dikira mungkin ini kita jebarkan aliran sesat lah atau bagaimana. Antum bantulah nanti kalau misalkan itu tadi diformasikan ke beliau. Nah Ustaz, insyaallah. Ayo kita di dalam sesi. Pulang kau. Kau itu tidak mau kau kasih tahu. Kenapa, Bang? Pengen belajar ngaji. Sekali. Jangan jamu pikir Ustaz Abdullah. Masuk. Pergi belajar mengaji, marah-marah iki. Sembarang kau pelajari. Belajar mengaji. Ilmu apa itu? Ilmu kanuragan. Masuk kau. Kenapa pergi belajar mengaji? Fikar. Betul. Saya Fikar sudah berapa kali saya kasih tahu kau. Saya kecewa sama kau nak. Nggak mau kau dengar apa yang saya sampaikan. Itu semua saya siapkan untuk sekolahmu, untuk pendidikanmu, untuk belajarmu.
Kamu nggak saya kasih keluar dari kakak? Apa kau untungnya belajar sama itu Ustadz Abdullah? Apa kau dapat? Ustadz Naim itu lebih bagus. Kenapa, Bang? Kenapa memang Ustadz Abdullah kah? Ustadz Abdullah itu ngajarkan ki banyak hal. Ustadz Naim selama ini begitu-begitu terus, Ji. Oh, betul Kak, kurang. Dia juga tidak pergi ke masjid. Ustadz Abdullah itu apa? Apa ngajarkan ki? Ngajarkan ki Al-Quran. Saya belajar mengaji di sana, Bah. Selama ini pernah ki ajarkan mengaji? Ngajarkan ki akhirat. Itu semua harta itu untuk duniaku ya, Bah. Tapi dia, Ustadz Abdullah, nah perhatikan akhiratku. Abah, tapi minta maaf Pak ini, Abah. Sudah kau durhaka sama kita, Abah. Saya tahu bahwa saya harus taat sama kita, Abah, tapi minta maaf, Abah. Minta maaf, kau sudah kira suara aku, Abah. Minta maaf, Abah. Itu najarkan ke Al-Quran saja, Abah. Najarkan juga taat sama orang tua, tapi minta maaf, kau sudah kasih kira suara aku, Abah. Sudah. Apa yang diajarkan sama Ustadz Abdullah? Ngajar ki mengaji, Abah, ajar ki akhirat, Abah. Karena akan mati orang ini, Abah. Dan saya ini akan kau pertanggungjawabkan di hadapannya Allah. Kalau saya tidak tahu apa-apa, Abah, saya takut nanti saya tarik dengan neraka. Astagfirullah. Jadi, Abah, bisa Kak belajar sama Ustadz Abdullah? Belajar betul. Oh, terima kasih banyak, Abah. Belajar agama. Terima kasih banyak, Abah. Belajar ke Al-Quran. Semoga bisa bermanfaat bagi kita, Abah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ikhwas sekalian dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita belajar bukan untuk ingin disebut orang yang pintar. Kita belajar hanya untuk memperbaiki ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita belajar hanyalah untuk menyerap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kemudian menyampaikannya kepada orang lain. Karena menjadi begitulah atau hanya jalan itulah yang bisa membuat kita menjadi umat terbaik, membuat kita terkategorikan sebagai manusia yang paling bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang memberikan kebaikan untuk orang lain. Dia tidak menikmati keimanan yang dia rasakan nikmat itu untuk dirinya sendiri, tapi dia juga berbagi. Kita ini ketika belajar, maka zakat pelajaran yang harus kita keluarkan adalah kita mengajar juga. Apalagi yang kita pelajari adalah Al-Quran, maka kita juga harus mengeluarkan zakatnya apa yang kita pelajari. Seperti yang dikatakan juga oleh Rasulullah SAW, khairun nasi atau khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian itu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an kemudian mengajarkannya. Dari sekian juta banyak manusia, dan mungkin di mata manusia yang lain ada di antara mereka ada orang-orang yang terbaik, tapi belum tentu terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang mempelajari apa itu Al-Qur'an, apa isinya, kemudian bagaimana cara penggunaannya dalam kehidupan kita, kemudian kita mengajarkannya kepada orang lain. Itulah manusia yang terbaik. Dalam artian kita harus mendakwahkan apa yang kita dapatkan hari ini. Dan manusia yang terbaik atau umat terbaik menurut Al-Qur'an, menurut Allah Subhanahu wa taala adalah umat muslim yang dia diutus atau dia diangkat atau dia diutus Rasul untuk mereka, kemudian mereka menyuruh manusia untuk melakukan kebaikan dan mencegah manusia untuk melakukan keburukan. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang umat itu, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Kalian adalah manusia terbaik. Catatannya adalah ta'muruna an-nasa bil birri. Kalian menyuruh orang untuk melakukan kebaikan, wa tanhuna 'anil munkar.
kemudian kalian menyuruh mereka atau melarang mereka untuk tidak melakukan kemungkaran. Kalau misalkan kita sudah mendapatkan kebaikan seperti yang kita rasakan saat ini, kemudian kita tidak berbagi, kita mungkin merasakan kesolehan itu soleh sendiri. Surga itu sendiri kita di dalamnya tidak nyaman, meskipun dia adalah sebuah nikmat. Faktanya seperti Nabi Adam alaihissalam, sendirinya pun tidak begitu nyaman buat dia. Harus ada Hawa untuk menemani. Dan kita pun seperti itu. Kita tidak boleh masuk surga sendiri-sendiri. Kita harus mengajak orang untuk memperkenalkan siapa Allah. Dia harus disembah siang dan malam. Dan nanti insya Allah kita akan berjumpa juga dengan apa yang kita sembah hari ini. Seperti hadis qudsi yang menyebutkan tentang penduduk surga yang ditanya, "Auzidukum, apakah kalian ingin kutambahkan nikmat?" Para penduduk surga mengatakan, apalagi yang mau ditambah ya Allah, nikmat hari ini sangatlah banyak. Ternyata nikmat yang paling nikmat pada saat itu adalah ketika tabir cahaya itu disingkap, kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya kepada kita. Nah, ikhwah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang dakwah. Kalau kita tidak taat dengan dakwah kita atau kita tidak menjalankan dakwah kita, menyebarkan apa yang kita miliki hari ini, kita akan digantikan oleh orang-orang yang tidak akan melakukan kelakuan seperti yang kita lakukan hari ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum." Kalau kalian tidak mengikuti apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah alaihi salatu wassalam, kita taat kepada Allah, kemudian kita berdakwah, mendakwahkan apa yang kita dapatkan, kita tidak mau mengambil andil sekecil pun di situ, maka kita akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kaum yang akan melakukan perbaikan lebih baik lagi dan tidak akan melakukan keburukan seperti yang kita lakukan hari ini. Jadi kita yang belajar hari ini, niatkan kita ini jika sudah baik maka perbaikilah orang lain. Jangan menikmati keistiqomahan, hidayah, kemudian ketawakalan kepada Allah, nikmatnya ibadah sendiri. Kita tidak boleh seperti itu. Karena Islam mengajarkan kita untuk berbagi hidayah. Karena hidayah itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita bagi. Karena para ikhwah sekalian, kalau kita sekali lagi tidak mau mengambil andil, tidak ikuti ranah para nabi dan rasul, karena hanya inilah yang diwariskan oleh para nabi dan rasul, ilmu yang harus dipelajari kemudian disampaikan kepada orang lain. Kalau kita tidak mengambil andil, sekali lagi kita akan yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Kita akan diganti, kemudian kaum yang pengganti tersebut akan melakukan hal yang lebih baik lagi, tidak seperti yang kita lakukan. Semoga bermanfaat. Semoga kita tersemangati untuk mengamalkan apa yang kita pelajari hari ini, kemudian kita mendakwahkannya hari esok. Karena insya Allah ketika kita mengamalkan apa yang kita dapatkan hari ini, kemudian kita mendakwahkannya hari esok, kemudian kita dibangkitkan, semoga saja kita satu saf dibangkitkan dengan para nabi dan rasul. Nabi kita alaihissalatu wassalam adalah pemimpin kita, maka ikutilah beliau dalam ranah dakwah, bagaimana beliau mendakwahkan risalah ini dengan akhlak yang begitu-begitu baik. Dan beliau mengatakan, inni bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak ini. Jangan lupa ikhwah sekalian, menyampaikan dakwah bukan hanya kepintaran, kepiawaian kita merunutkan kata-kata atau menyusun kata-kata sebaik mungkin kemudian orang terlena, meskipun dalam bayan penjelasan itu adalah sihir, inna fil bayani la sihra, tetapi yang paling utama selain itu juga adalah qudwah. At-tarbiyatu bil hal ablagu minat tarbiyati bil maqal. Mendidik seseorang atau generasi yang kita mau dakwahi itu dengan qudwah, dengan uswah, dengan contoh dan suri teladan, itu lebih mengena di hati orang daripada kita berteriak-teriak melantunkan ayat ataupun hadis yang kita teriakkan di atas mimbar. Jazakumullah khairan, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Masya Allah. Materi talimnya bagus sekali. Alhamdulillah. Ini talimnya Ustadz yang kedua atau ketiga, saya lupa. Masya Allah. Pokoknya materinya Masya Allah ringan sekali, dicerna dan mudah untuk diterima oleh generasi muda sekarang ini. Apalagi sekarang memang banyak sekali para dai yang hadir
memberikan warna baru juga di dunia dakwah, Masya Allah. Oh ya Ustaz, kalau ada waktu bolehlah main silaturahim ke rumah. Insya Allah Pak, Di dusun sebelah, nggak jauh. Masya Allah. Iya. Iya, Insya Allah. Bolehlah. Nanti ada teman yang bisa mengantarkan, apalagi saya juga orang baru di situ. Iya Ustaz, sekali-sekali lah silaturahim ke rumah. Iya, Saya insya dengan Allah. senang hati sekali bisa menyambut Ustaz, luar biasa. Saya pamit Ustaz Di. Iya, Masya Allah, hati-hati Ki. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semoga beliau istiqomah dalam menuntut ilmu, mempelajari agama ini. Soalnya jarang orang-orang yang sudah dikaruniakan dunia namun masih meluangkan waktu untuk belajar. Masya Allah. Semoga Allah berikan keistiqomahan, jazak. Masya Allah. Alhamdulillah. Faris, Apa? apa kakakmu sudah menelpon? Belum apa? Kalau nanti menelpon, Ya. jangan beritahu keadaannya Abah. Iya. Jangan sampai terganggu kegiatan dakwahnya di sana. Iya. Jangan sampai tidak fokus lagi sama kegiatannya. Iya. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Insyaallah ini ayat tentang anak dan orang tua. Telepon dulu Faris. 08 Wah, nyambung, alhamdulillah. Halo. Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya nih Faris? Alhamdulillah Kak, baik. Iya, kakak juga ini, Masya Allah. Rindu ini kakak sama Faris sama bapak. Baik Kak. Bapak ada Faris? Sakit Kak. Oh? Kenapa? Sakit. Bapak kenapa Faris? Sakit Ki. Ya Allah, kenapa tidak kasih tahu? Melarang apa? Kan Faris bisa telepon tuh sebelum-sebelumnya beri informasi. Karena larang. Coba di telepon dokter atau Pak Mantri mungkin bisa datang ke rumah untuk cek keadaannya Bapak. Iya Kak. Iya. Segera ya. Iya. Ya, kakak minta tolong nih Faris, jaga kesehatannya Bapak. Coba dicek dulu kesehatannya ya. Minta dokter atau Pak Mantri untuk check up di situ. Iya Kak. Ya, segera. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, dakwah memang penuh rintangan dan tantangan. Sekarang ujian datang dari keluarga. Saya bimbang ini antara mau tinggalkan ini tugas. Waalaikumsalam Ustaz. Bimbang ini antara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi apa nih Ustaz? Ini lagi ada telepon. Duduk bawa sini. Duduk. Dari mana Ki Pak? Dari Ustaz, di kampung sebelah. Mau ke sana, tapi saya lihat tadi
ada kayak ada masalah atau Ustaz? Kenapa? Iya, ini lagi. Astagfirullah. Memang tantangan dakwah itu ada-ada saja Pak Wi. Sekarang orang tua saya lagi sakit. Barusan telepon adik sih. Dia kasih informasi kalau bapak saya sakit. Jadi saya bimbang antara melanjutkan ini perjalanan dakwah saya yang masih beberapa bulan lagi atau saya pulang. Saya bingung sekali. Kalau saya punya saran Ustaz, lebih bagus Ustaz lanjutkan saja dakwah ini. Jangan apa istilahnya maju terus sampai ini. Kalau kita pulang, siapa lagi mengajar kita di sini desa ini? Iya, jangan karena celaannya orang, hinaannya orang, kita mau butuh saja mundur. Semangat Ustaz, jangan gitu. Iya sih, cuma ini orang tua saya sakit, bagaimana Dik? Iya. Saya sudah suruh juga adik tadi waktu ditelepon untuk konsultasi atau panggil Pak Mantri atau dokter untuk datang ke rumah check up kesehatan orang tua saya. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan bapaknya Ustaz, orang tuanya. Yang terpenting sekarang ini desa kita ini bagaimana bisa lebih bagus ke depannya, karena kami di sini butuh orang seperti kita Ustaz. Kalau kita sudah pulang dari sini bagaimana? Iya, insya Allah. Tapi saya minta bantuan juga nih sama Pak Awi. Iya, insya Allah Ustaz. Insya Allah. Saya ada terus di dekatnya Ustaz itu kalau ada apa-apa. Pokoknya saya jaga terus Ustaz, bersama Ustaz terus dimanapun Ustaz berada. Ya, saya minta bantuan, mudah-mudahan ketika Pak Awi dapat hidayah dan rajin ke masjid, orang-orang di sini juga ikut rajin begitu Pak Awi. Bantuannya ya mungkin bisa bantu-bantu mengajak juga. Insya Allah Ustaz, insya Allah. Ya. Yang jelas Ustaz, jangan dulu tinggalkan desa kami. Iya, karena kami masih butuh Ustaz seperti orang seperti kita Ustaz ini. Jangan. Saya tadi dengar informasi dari adik, saya langsung down begitu, saya kayak. Iya, jangan. Pokoknya saya, jangan menyerah. Pokoknya semangat Ustaz. Jangan hanya karena orang-orang kampung begini kita mau menyerah saja, jangan. Pokoknya maju terus. Kalau mungkin yang seperti itu sudah. Iya, Ustaz. Pokoknya kami butuhkan orang seperti Ustaz di sini supaya desa kita ini bagaimana bisa maju, bisa juga dibilang mengenali yang namanya agama Islam yang benar, ibadah yang benar. Ustaz ya, jangan usahakan Ustaz. Istilahnya jangan dulu tinggalkan di sini. Pokoknya semangat Ustaz ya. Doakan kita doakan saja orang tua yang semoga tidak terjadi apa-apa di sana. Ustaz, semangat Ustaz ya. Rencana saya mau ke desa sebelah nih, masjid sebelah mau dulu. Oh, sudah mau pergi Pak Abi? Iya, saya mau dulu urus mereka semua di sana. Makasih banyak juga ini Pak Abi sudah. Oke. Pokoknya semangat Ustaz ya. Jangan bimbang, jangan ragu. Kita akan sama-sama. Insyaallah. Oke, Ustaz. Iya, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Masya Allah, tabarakallah. Memang betul-betul hidayah kalau sudah masuk di jiwa seseorang luar biasa. Semoga Allah istiqomahkan Pak Awi, dan tentunya saya ini yang harus tetap bersabar. Insya Allah pasti ada jalan. Ramainya ini masjid. Saya kira ini masjid tidak terpakai Ji. Oh ini mungkin maksudnya saya dipanggil Liano ke desa. Tapi kenapa itu Awi ada juga di dalam? Mau saya cari tahu dulu ke Ustaz Naim. Ustaz, oi. No. Ustaz, bangkit dulu. Apa itu? Kenapa Ki? Lambungku Kenapa ya? berapa hari nih asal makan kecut-kecut lambung pasti lambung. Tidak lama itu kita. Bohong. Ini ada suplemen makanan ku bawakan Ki. Apa aja? Ini produk dari AFC Life Science. Ini
produknya yang luar biasa. Ini suplemen makanan. Kita tahu suplemen makanan kah? Oh, bukan suplemen. Kata nama ki, insya Allah paten ini anunya. Apanya? Paten nih efeknya. Kayak bungkus HP. Nah kirimkan ini teman kue. Ada nih dibilang. Nah kirimkan tadi. Baru kena WA tadi. Umu Siddiq. Ini luar biasa ini. Ketempel yang karton. Karena subah. Karena namanya juga dari Jepang. Pasti produknya juga namanya dari Jepang. Iya, jelaskan apa Kan lupa gunanya. bukan isinya. Apa? Bagus sekali nih. Ini toh. Dek, ini sudah 3 hak patennya nih. Kita tahu hak paten. Apa dikan hak paten? Biasanya Mike Riano pergi ke di apoteker dan bilang ada obat paten. Itu maksudnya itu. Jadi ini kalau kita minum atau kita konsumsi, insya Allah patennya, khasiatnya meregenerasi sel, melawan kanker, tumor. Masya Allah sekali nih. Baru bisa apa nih? Meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan daya imun. Luar biasa. Terus? Ini untuk penyakit lambung apa? Kanker saya nalawa, apalagi lambung ji. Oh, berarti segala penyakit. Iya, maksudnya itu ini namanya dibilang suplemen makanan, karena yang penting diminum, dikonsumsi, insya Allah ada efeknya yang positif sama badan tak. Jadi kalau orang sehat kayak saya yang konsumsi ini, alhamdulillah meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi kalau ini kita kayak sakit perut tak begitu, minum saya. Kalau kita minum, ketonya apa? Keto kopi saset. Iya, rasanya enak kenapa tidak? Kalau obat kalau obat itu pahit, ini tidak pahit, manis ki. Cara minumnya bagaimana? Tidak pahit itu, bukan obat. Namanya suplemen. langsung ya. Mau kita pakai air juga boleh. Itu katanya, punanana ka anu tuh nama kah? Na cambo kita kan kami gola-gola. Masih baca minum, minum kayak begitu boleh ji langsung. Apa ini? Enak kita? Tenan apain ya? Namanya suplemen makanan. Apalagi ini toh? Ini insya Allah halal. Woi. Nah, dimakan dengan Palestina. Nah, ini nge. Astaga. Ini tuh sudah ada BPOM-nya. Ada loh. Ini ada BPOM-nya, ada juga halal MUI-nya. Jadi sudah halal insya Allah. Dan yang paling penting toh, ini ada dalam MIMS. Ada MIMS? Monthly Index of Medical Specialties. Jadi ini masuk di dalam buku. Kita itu buku buku yang berisi daftar obat-obat dan juga suplemen kesehatan yang terbukti diakui secara internasional. Resmi tahu? Resmi kau. Dari AFC Life Science ini produk besar yang sudah lama di bidang farmasi Jepang, sudah internasional ini. Ini Utsukushi, ini Sotsubarashi. Ini beda-beda isinya, kandungannya, tapi manfaatnya sama tubuh sama sekali, hebat sekali, sama-sama hebatnya. Jadi mau selesai nih videonya. Banyak testimoninya, teh. Ini ibu-ibu kayak alhamdulillah ringan nih gejala diabetesnya. Jadi ingat kena ini suplemen makanan, bukan obat. Tapi insya Allah ada manfaat patennya yang kita dapat kalau kita mengkonsumsi ini. Tidak ada kayaknya orang ini. Mobilnya aja ada. Kayaknya di dalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum santai makan keji. Astaga. Kaji pak. Serius nah. Kan orang gantang kok. Masuk. Apa tuh mah? Alhamdulillah. Para luka mah. Tena juga. Ada perlu sama kita ini. Bisa bantu tuh? Bisa. Apa sih yang tidak bisa dia? Ketahui. Kalau Ustaz Nai. Ketahui. Oh, anggota tak? Iya. Kenapa? Ini ada naikuti tuh Ustaz baru itu. Ada Ustaz baru naikuti. Berarti berkhianat sama kita? Sehingga. Datuk disyukuri itu, masa sering ku bantu, kalau ada masalah ku bantu. Tapi ini
merapat ke sama itu Ustadz yang Jadi ngapa? Balik Bami? Gak korong. Tapi kalau bisa intimidasi dulu itu orang. Oh, gampang Kasihkan. itu masalah kamu janja. Bener bang? Oh, bener bang? Iya bos ya. Tuh. Nih. Anggota tahu kan nih? Ini diharapkan dari Gemuledu dia bilang. Aku diharapkan. Makanya aku panggil Ki untuk bantu Kak. Atau bagaimana kita kasih dulu tuh Pelajaran. pelajaran itu Awi. Siap. Tapi jangan Ki sampai gagal lagi kayak itu Awi. Gagal Ki. Tenan nih pun anak Ki ya. Bisa jadi jamin. Sabar Maki. Pokoknya. Buat target. Mantap gitu. Sehingga di masjid ini ketemu dengan Ustadz ya. Iya, mudah-mudahan ada Pak Desa di masjid juga. Sehat-sehat. Semoga ada. Ini saya mau ngobrol dengan beliau, ada hal yang harus saya sampaikan kepada beliau terkait dengan jodohnya juga. Iya. Ya, ada. Sebenarnya besarnya anakku mau Pak Desa. Iya. Baru kelas 2. Begitu ya. Iya. Oh, ada beberapa gadis ini yang akan saya tawarkan kepada beliau. Dan janda juga ada. Ayo, Pak Randy. Iya. Seandainya besarnya anakku, kau sudah nikah sama anakku itu Pak Imam. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, boleh saya masuk Pak Ustadz? Oh, Masya Allah Pak Desa. Ya, masuk silahkan. Iya, Masya Allah. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah, baik-baik. Baik ya. Iya. Alhamdulillah, Ini baik. kami ada kabar menarik juga ini Ustadz, kabar baik, Insya Allah. Duduk dulu kayak. Iya. Silahkan. Mohon maaf ini karena ini kita Kenapa ini Pak Ustaz? Ini lagi baca-baca buku sih. Jadi begini Pak Ustadz, Alhamdulillah kita dipertemukan di hari yang penuh berkah ini ya. Jadi ada informasi menarik yang akan saya sampaikan kepada Pak Ustadz. Ya, Alhamdulillah gimana? Saya dengar-dengar ada keinginan untuk menikah Pak Ustadz. Ya. Pak Desa, insya Allah keinginan, Alhamdulillah ada keinginan. Ada, Mungkin untuk saat ini saya harus fokus dulu ke tugas ini Pak Desa. Oh iya, Masya Allah luar biasa kalau sudah betul-betul bertahan sini. Ini saya ingin menawarkan tempat tinggal ini Pak Ustadz. Iya. Apakah masih berminat untuk kemudian tinggal di tempat lain atau gimana? Tidak usah Pak Desa, Masya Allah. Terima kasih banyak. Di sini juga sudah kerasan sih. Sudah betah? Iya, sudah betah, sudah nyaman. Dan warga di sini juga sudah akrab begitu Pak Desa. Akrab ya? Tapi nanti banyak toh nyamuk Pak Desa di sini. Iya, mungkin iya Pak, anti nyamuk aja kayaknya ya. Iya. Baik, jadi jaga kesehatan ta ya. Tetap semangat untuk berdakwah insya Allah. Semoga Allah mudahkan semua urusan-urusannya Pak Ustadz ya. Amin. Baik, Pak Ustadz, kalau begitu saya pamit ya. Pak Riyandi. Buru-buru nih Pak Desa. Iya Pak Ustadz, ini saya akan hadiahkan madu Bajaka Mahakam. Madu ini ya tercantum disebutkan dalam Al-Quran, kemudian obat dari segala penyakit. Kemudian Bajakah ini dapat menyembuhkan penyakit kronis Pak Ustadz. Luar biasa sekali ini. Plus kunir putih dan jeli gamat ini dapat meregenerasi sel-sel dalam tubuh. Begitu ya? Oh iya. Berarti ini ada mengandung ekstrak Bajakah begitu ya Pak Kades? Betul sekali. Dan ini ada aturan pakainya, diminum 2 kali sehari 1 sendok makan begitu. Kemudian kalau habis Pak Ustadz ya, ini tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sudah seluruh Nusantara ini terkenal sekali. Masya Allah, artinya kalau ini habis saya mau lagi bisa se-Indonesia ada begitu Pak? Se-Indonesia Pak Ustadz, iya, dari Sabang sampai Merauke. Masya Allah, luar biasa ini Bajakah ya. Iya, baik ini Pak Ustadz ya. Masya Allah, terima kasih banyak ini Pak Desa. Iya. Semoga sehat, lancar urusan. Amin. Semoga juga saya sehat dengan ini wasilah ini, Masya Allah. Dimudahkan terima kasih, juga Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu. Iya, amin, Insya Allah. Jadi kita mau lanjut kemana lagi nih Pak Desa? Saya mau ke kantor dulu. Masya Allah. Sebenarnya sibuk sekali ya kalau misalkan jadi pemerintah desa begitu. Doakan juga ini Pak Ustadz agar pemerintahan saya selama ini lancar, sukses, dan ya jauh dari hal-hal yang negatif seperti korupsi dan lain-lain ya. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah dapat rezeki. Madu Bajakah Mahakam plus kunir putih dan jeli gamat. Masya Allah. Semoga ini menjadi wasilah untuk sehat dan tentunya dakwah di sini lancar-lancar. Oke, kita lanjutkan dulu baca buku insya Allah.
Kakak Wi. Masya Allah. Mau ke mana ini? Masya Allah. Ke masjid dulu. Ke masjid dulu. Oh, masjid. Alhamdulillah ya Allah. Ternyata betul-betul baik itu Ustaz Abdullah. Iya. Saya salah penilaian. Bukan cari muka. Iya, kan sudah aku sampaikan dari dulu tuh bilang. Iya, saya salah betul. Ustaz Abdullah itu bagaimana orangnya. Dan kita harus sampaikan kepada mereka semua bahwa Ustaz Abdullah itu orangnya baik. Jadi bagaimana kita mau ketemu sama beliau? Insyaallah, saya mau ketemu sama dia, saya minta maaf sama beliau. Biarkan dia berdakwah di sini. Kalau perlu saya siapkan semua apa-apa yang dia butuhkan. Iya. Saya siapkan nanti insyaallah. Ayo pada deh, kita ke masjid nanti. Kita kalau gitu. Masya Allah, betul-betul hidayah itu luar biasa sekali kata Ali. Iya. Kita salah membenci orang. Saya menyesal sekali orang. Pada Ustaz Abdullah itu bagaimana orang yang mulia hatinya, sabar dan betul-betul kuat. Ya. Saya mudah-mudahan ya Allah di kampung ini sejak ada beliau dia bisa mengajarkan anak-anak kita sesuatu yang lebih baik lagi. Ya, saya juga sudah bertekad ini untuk menjaga beliau ini. Ustaz Abdullah Masya Allah sekali. Betul-betul. Lewat ke pengkhianat kai. Pengkhianat betul ini orang ini. Pak Rojak, kau tahu perbuatanmu yang waktu... Perbuatan apa? Saya tahu kalau kau bukan karena keluargamu. Tidak, kau itu pengkhianat kau sama Jenaim itu kau. Kau pengkhianat sekali sama Jenaim kau itu begitu. Memang kau itu, kau pengkhianat kau itu. Pengkhianat. Tuh pengkhianat ini. Pengkhianat. Perlu kita ladeni orang. Pengkhianat. Sabar mami kita tahu. Seandainya tidak ingat ke Allah, pecah giginya itu. Sabar. Tapi kita doakan saja. Mudah-mudahan kena hidayah, insyaallah. Enaknya kalau sama-sama di semua ke masjid ini masih mau diurusi. Jadi otomatis kita harus bersama. Kalau saya sendirian tidak bisa. Dia gitu sahabatku luar biasa sekali. Ayo Pak Andu, Ustaz Abdullah. Enak kasar. Baik itu masuk Ustaz Abdullah itu ya. Bagus orangnya. Serius. Iya, enggak. Lumayan. Bagus itu, saya ambil. Assalamualaikum, Ustaz Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, sini Kek. Oh, Masya Allah. Saya bawa Pak Sukri. Oh, Masya Allah. Ketemu sama... Kenapa ini Pak Sukri? Masya Allah. Sudah. Kenapa Kek? Sabar Kek. Kenapa ini Pak Sukri? Salah aku seperti itu, Ustaz. Tidak apa-apa Pak Sukri, saya maafkan, saya tidak pernah tidak pernah simpan di hati. Pak Sukri. Istighfar guys. Duduk ya Pak Awi dulu, duduk. Saya minta maaf Ustaz. Kenapa? Selama kita di sini ternyata semua dugaanku salah. Sabar. Baik sekali kita ya Allah. Bisa tuntun ke anakku ya. Sabar. Saya titip pikir Ustaz, dia ajar ke baik-baik kodok deh. Biarkan kodok saya tidak tahu apa-apa, tapi usahakan ke anakku. Dia gitu yang bisa bawa ke nanti kodok kami orang tua. Minta maaf Ustaz, minta maaf. Sabar. Saya juga hanya bisa membimbing sekemampuan saya. Apa kita butuhkan di sini, saya pasti siapkan. Iya. Saya bantu Ustaz. Di kampung ini saya bantu. Saya tidak akan buatkan tidak ada mentong itu fitnah nanti insyaallah. Insyaallah. Baik sekali Ustaz. Sayang. Saya juga minta maaf Pak Sukri kalau misalkan dakwah saya mungkin pernah menyinggung. Kalau bukan juga Kakak Awi yang bisa jelaskan sama saya, tidak bakalan ku tahu gitu. Saya hanya bisa berdoa untuk kita dan anak. Amin ya Allah. Semoga jadi anak yang soleh. Amin ya Allah. Sabar, saya minta maaf juga kalau misalkan sekali lagi dakwah saya menyinggung. Saya hanya bisa mendoakan sekali lagi, hanya bisa menuntun sekemampuan saya. Sehat-sehat Ustaz. Insyaallah. Kalau perlu lama di sini, insyaallah. Makasih banyak Kakak. Makasih banyak sudah bantu kau untuk ketemu sama Ustaz Abdullah.
Saya minta maaf sama beliau. Iya, Haji Sukri, tidak apa-apa. Saya minta maaf sekali lagi. Dan saya sudah lupakan itu yang kemarin-kemarin. Iya. Jadi, terima kasih banyak juga atas tawaran Tak untuk memberikan sesuatu buat saya di sini. Iya. Sekali lagi, mohon maaf kalau misalkan dakwah saya ada yang menyinggung Pak Awi dengan Haji Sukri. Iya. Dan semoga istiqomah insya Allah dalam kebaikan. Dan kami juga semoga istiqomah diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbagi ilmu di sini insyaallah. Iya. Jazakumullah khairan. Sekali lagi semoga diberikan kesehatan dan umur panjang dan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabb. Kita juga semoga sehat. Insyaallah. Kalau kita akan bela Ustaz. Ya, kalau ada kenapa-kenapa kayak di kampung sini. Terima kasih. Saya pamit dulu balik kalau gitu Ustaz deh. Syukran jazakumullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu sana pengkhianat kah? Maadem ako. Umuru numi. Kau ya? Kau sudah berkhianat sama Ustaz Naim. Hah? Kau sudah makan dari Ustaz Naim. Kenapa kau berkhianat sama Ustaz Naim? Hah? Kita anak barunya Pak. Iya, kenapa? Ya begini bos, nasihati itu baik untuk bos tak. Dia tuh salah sekarang ini di desa ini. Menyebarkan fitnah di desa Saya ini. tidak mau tahu. Pokoknya kau sudah berkhianat sama Ustaz Naim. Hati-hati kau, ha? Hati-hati. Sebelum kamu. Kalau Ustaz Naim sudah kasih izin untuk bunuh kau, saya akan bunuh kamu. Begini bos. Hah? Dia bilang enggak apa-apa kalau kita mau bunuh saya, tapi jangan ganggu Pak Ustaz Abdullah. Kalau kita mau berhadapan sama saya enggak apa-apa, tapi jangan coba-coba ganggu Pak Abdullah. Oke, hati-hati ya. Hati-hati. Nanti, kalau Ustaz Naim sudah kasih izin untuk bunuh kamu, hati-hati kok. Hati-hati kok, ha? Hati-hati. Saya tunggu bos. Penting jangan coba-coba ganggu Ustaz Abdullah. Mana Roja ini? Saya datangi lagi di rumahnya tidak ada. Panu. Pergi rumahnya temannya. Apa nak cari? Pergi mungkin cari kami uang itu. Oh. Kayaknya masih tidur di dalam. Dimakan zaman, duhai kawan, dalam perjuangan ini jangan lemah hanya karena celah, jangan goyah hanya karena hinaan. Tahukah dakwah ini tak butuhkan kita, tetapi kita yang membutuhkan dakwah.